Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Andinova dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang globalisasi. Lalu, ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Selo Sumarjan, yaitu globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu. Yang kedua, ada teori dari Ahmad Suparman, yaitu globalisasi setidaknya melibatkan penciptaan atau ekonomi dunia yang tidak hanya merupakan totalitas dan perekonomian nasional, melainkan sebuah realita independen yang kokoh. Aliran modal, komoditas, teknologi, dan tenaga kerja berskala besar dan berjangka panjang melintasi perbatasan negara merupakan definisi dan proses dari globalisasi. Lalu, bagaimana globalisasi bisa terjadi? Ada 3 hal yang selalu dirujuk oleh pakar untuk menjelaskan perkembangan pesat globalisasi. Yang pertama, ada kemajuan teknologi atau sering disebut sebagai revolusi informasi. Lalu yang kedua, permintaan pasar dunia. Yang ketiga, ada logika kapitalisme. Namun kekuatan penggerak dari globalisasi menurut James Petras adalah negara-negara imperial pusat, perusahaan multinasional, dan bank-bank dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional. Negara menjadi penggerak globalisasi karena memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global. Kapan globalisasi terjadi? Yaitu globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formasi sosial global baru dengan ditandai oleh diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan free trade, yakni berhasil ditandai tanda tanganinya kesepakatan internasional tentang perdagangan pada bulan April tahun 1994 di Maroko. Kesepakatan ini merupakan suatu perjanjian internasional perdagangan yang dikenal dengan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Kesepakatan ini dibangun di atas asumsi bahwa sistem dagang yang terbuka lebih efisien. Pada tahun 1995, suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan, kontrol dunia yang dikenal sebagai World Trade Organization atau WTO, didirikan. Organisasi global ini sejak didirikan mengambil alih GATT. WTO dirancang bukan sebagai organisasi monitoring lagi bagi negara-negara yang tidak mematuhi GATT, melainkan akan bertindak berdasar komplain yang diajukan oleh anggotanya. Dengan demikian, WTO merupakan salah satu aktor dan forum perundingan antar perdagangan dari mekanisme globalisasi yang terpenting. Ciri-ciri globalisasi. 1. Globalisasi didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang diperkuat oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh. 2. Globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut saat ini harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial politik, dan sekaligus mempertemukan tatanan sebelum sulit dipertemukan. Yang ketiga, adanya saling ketergantungan antara negara. Yang keempat, pendidikan merupakan bagian dari globalisasi, penyebaran dalam hal gagasan, pembaruan, dan inovasi dalam struktur, isi dan metode pendidikan, dan pengajaran sudah lama terjadi yang menunjukkan globalisasi. Penyebab terjadinya globalisasi. Berikut ada beberapa faktor eksternal maupun internal yang penyebab terjadinya globalisasi. Faktor eksternal antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penemuan saran komunikasi yang semakin canggih, adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Adapun faktor internal antara lain ketergantungan sebuah negara terhadap negara-negara lain di dunia, berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan, berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang dampak positif globalisasi menurut Tilaar tahun 1998 yang menyebabkan munculnya masyarakat mega kompetisi di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik pula. Untuk kompetisi ini diperlukan kualitas yang tinggi. Era globalisasi adalah era mengejar keunggulan dan kualitas sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Selanjutnya yaitu dampak negatif globalisasi. Dampak negatifnya yaitu
Menurut Tilaar 1998, globalisasi akan melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya lokal atau budaya bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan akan menjadi salah satu penyebab cepatnya masyarakat terseret arus globalisasi dengan menghilangkan identitas diri bangsa Indonesia. Contohnya, ketika anak remaja dengan cepat meniru potongan rambut, model pakaian, atau perilaku yang tidak cocok dengan jati diri bangsa kita, bangsa Indonesia. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah presentasiku ini, semoga bisa memberi manfaat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.